aja, silakan. Siap. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam pengadaan. Selamat siang, Bapak Ibu peserta webinar Muji Santosa Training and Consulting yang luar biasa. Yang terhormat Direktur Muji Santosa Training and Consulting, Bapak Muji Santosa. Yang kami hormati Bapak Inspektur Prof. Muklis Isnaini. Yang kami hormati seluruh peserta webinar yang berbahagia. Bapak dan Ibu sekalian, kita tahu sirup itu sering dianggap hanya sebagai formalitas, asal input sirup udah selesai. Tapi sebenarnya sirup itu adalah tameng hukum pertama, alat kontrol publik sekaligus senjata strategis untuk menghindari temuan APIP maupun BPK. Nah, bagaimana cara memanfaatkannya dengan benar? Apa perubahan penting di Perpres 46 tahun 2025 terkait sirup? Lalu bagaimana strategi pemaketan, tagging PDN, UMKK hingga e-purchasing di RUP? Untuk menjawab semuanya, sudah hadir bersama kita narasumber yang tidak hanya paham teori, tapi pelaku langsung di lapangan. Beliau adalah Bapak Fardon Murdiantoro, STMM, seorang pengelola pengadaan barang jasa ahli media di Biro PBJ Setda Kota Batu. Beliau ini luar biasa, seorang ketua tim advokasi PBJ, terus penerima berbagai penghargaan nasional, bahkan menjadi inspirator ASN Kota Batu. Jadi, Bapak dan Ibu jangan jadi peserta pasif hari ini. Siapkan pertanyaan, pengalaman hal lapangan, bahkan unek-unek terkait sirup pun boleh. Karena nanti akan ada sesi tanya jawab interaktif yang sayang untuk dilewatkan. Bapak Ibu peserta webinar yang selalu berbahagia, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat berupa kesehatan dan keselamatan untuk menghadiri acara ini hingga kita bisa mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Muji Santosa Training and Consulting. Kami ucapkan selamat bergabung pada webinar hari ini, Jumat, tanggal 13 Oktober 2025 dengan tema Sirup sebagai Pilar Transparansi Pengadaan. Perkenalkan, saya Betty Apriliana dari UKPBJ Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dan hari ini saya dipercaya untuk memandu webinar dalam sesi yang sangat penting. Karena apa yang akan kita bahas ini menyangkut tentang jantungnya pengadaan, yaitu sirup sebagai pilar transparansi pengadaan. Untuk kelancaran webinar hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa selesai. Sebelum acara dimulai, izinkan saya menyampaikan tata tertib webinar. Pertama, narasumber akan menyampaikan materi kurang lebih 50 menit dan kemudian akan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab selama 45 menit. Peserta yang akan mengajukan pertanyaan, silakan mengklik tombol raise hand dan akan diberi kesempatan bertanya oleh moderator atau bisa juga mengisi di kolom chat. Peserta mengisi link daftar hadir atau post-test sebagai bukti kehadiran dan penulisan nama di sertifikat paling lambat 10 menit setelah berakhirnya kegiatan. Peserta yang mengganggu jalannya kegiatan akan dikeluarkan dari ruang Zoom meeting. Saat ini peserta yang bergabung itu ada sekitar 51 peserta. Baiklah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, marilah sekarang kita menyimak paparan yang akan disampaikan oleh narasumber dengan tema Sirup sebagai Pilar Transparansi Pengadaan. Baik, tanpa berpanjang kata, mari kita sambut kepada Bapak Fardon. Kami persilakan, layar dan waktu kami serahkan sepenuhnya. Silakan Bapak. Ya, terima kasih kesempatannya Bu Betty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen ya Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu di dunia maya ini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa yang telah difasilitasi oleh Bapak Muji Santoso Training and Consulting. Saya Fardon Murdiantoro, pengelola pengadaan barang dan jasa ahli media di Kota Batu, memiliki sertifikat TOT level 4 BNSP, beberapa riwayat narasumber, ada juga kontak HP saya
081233838146. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Bu Pepi, hari ini kita akan membahas terkait sirup sebagai pilar transparansi pengadaan. Mengapa sirup? Nah, ini tadi yang disampaikan oleh Bu Betty, memang sekarang sudah keterbukaan informasi publik ya Bapak Ibu. Jadi aksesnya terbuka, siapapun bisa mengakses, baik dari penyedia, dari pelaku usaha, dari LSM, dari APH, semua bisa mengakses. Kemudian juga meningkatkan kepercayaan publik karena setiap anggaran yang ada, lokasinya di mana, tempatnya di mana, itu sudah tergambar di sirup. Juga mengurangi potensi penyimpangan karena kalau semua serba transparan itu kalau kita mau main-main itu akan mudah terdeteksi gitu. Dan juga mendorong partisipasi usaha untuk melakukan apa sih pengadaan yang ada di instansi tertentu itu, kapan dilaksanakannya, itu menjadikan siap-siap untuk bekerjasama dengan pemerintah. Dan hal ini Bapak Ibu terkait karena ini sudah terbuka, ini beberapa kali kita di Kota Batu ini sirup ini merupakan sebuah awal sampai temuan dari laporan dari LSM sampai ke APH sampai punya implikasi hukum. Itu sepertinya sederhana. Kadang kita yang tadi disampaikan Bu Betty terkait hanya input-input saja gitu ya, Bu. Kapan melalui penyedia, kapan swaklola. Nah, itu ternyata di sirupnya melalui penyedia. Kebetulan nilainya di atas 200. Mungkin di atas 200 berapa. Mesti kan kalau LSM ataupun dari AP yang nganggep loh, ini di atas 200 kok pengadaan langsung gitu kan. Nah, ternyata di prakteknya juga tidak dilakukan pengadaan langsung, tapi dilakukan secara swakelola. Nah, hal-hal ini juga bisa menjadi potensi akhirnya masuk diperiksa oleh APH gitu ya Bapak Ibu. Jadi memang sirup ini sepertinya orang-orang kadang dianukan sebelah mata gitu. Dalam artian pokoknya berkewajiban ngupload di sirup. Tapi pada prakteknya ada juga kemarin dari daerah kota lain gitu sempat nganuan ke kita itu karena kalau dulu kan pengadaan dikecualikan lah untuk layanan informasi masyarakat. Nah, itu ditulis pengadaan langsung, nilainya totalnya besar. Itu pun sudah jadi atensi dari tetangga sebelah. Loh, ini kok nilai besar kok pengadaan langsung. Nah, itu hal-hal seperti itu kan ada juga kan namanya pengadaan dikecualikan. Nah, itu barang apa seringkali kita tidak fokus di situ, tidak memilih apa metode pengadaannya itu tidak sesuai dengan yang sedang dilaksanakan. Jadi itu bisa memancing dari para LSM ataupun dari masyarakat atau dari tetangga sebelah untuk bisa apa Bapak Ibu masuk ke menjadi sebuah akses untuk melakukan pemeriksaan itu. Ya, di RUP ini kegiatan perencanaan pengadaan ini mulai dari identifikasi pengadaan barang dan jasa, penetapan jenis barang jasa, identifikasi pengadaan barang jasa itu adalah mulai dari ini masuk di belanja operasi atau belanja modal, itu yang masuk-masuk di pengadaan barang dan jasa. Kemudian penetapan jenis barang jasa itu terkait apa itu Bapak? Ini ikut termasuk konstruksi ataukah barang ataukah jasa lainnya ataukah jasa konsultan. Dan di situ kemudian ada di penetapan cara pengadaan, ini masuk di penyedia ataukah swakelola. Bila swakelola itu juga jangan dimasukkan hanya swakelola saja. Swakelola kan ada 4 tipe, tipe satu, tipe 2, tipe 3, tipe 4, dan itu semua sudah diakomodir di sirup. Jadi ketika tipe satu ya kita milihnya tipe satu. Ketika direncanakan memang tipe 2 ya milihnya tipe 2. Terkait juga pemaketan, strategi konsolidasi, waktu pemanfaatan barang jasa, anggaran pengadaan, goalnya adalah rencana umum pengadaan. Nah ini tadi yang identifikasi pengadaan ya Bapak Ibu. Kalau di pemerintah daerah itu yang masuk di belanja operasional, belanja barang jasa.
Itu juga belanja modal dan juga belanja lain yang dalam bentuk pengadaan barang dan jasa. Ketika itu misalkan uang yang diberikan kepada masyarakat itu karena kan bukan termasuk pengadaan barang dan jasa ya nggak masuk di RUP tapi nanti masuknya di belanja non pengadaan. Itu nanti secara global nanti kita akan lihat di slide-slide selanjutnya Bapak Ibu mana yang masuk belanja pengadaan, mana yang masuk belanja non pengadaan. Identifikasi kebutuhan ya Bapak Ibu adalah kegiatan untuk menentukan kebutuhan barang jasa yang bertujuan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja organisasi. Jadi pengadaan barang dan jasa identik harus mulai dari awal dari identifikasi kebutuhan, bukan keinginan ataupun bukan identifikasi karena perintah. Nah, itu juga juga perintah boleh saja tapi dikembalikan lagi ke identifikasi kebutuhan memang benar-benar butuh atau tidak. Dan itu ada juga form untuk identifikasi kebutuhan itu apabila diperlukan perlu ngisi form tapi kalau tidak pakai form juga tidak apa-apa ya Bapak Ibu tergantung dari kompleksitas pekerjaannya. Nah, itu termasuk identifikasi kebutuhan di barang itu mulai dari awal itu sudah dilakukan survei. Kebetulan Bapak Ibu atau prakteknya biasanya survei itu ketika akan melakukan pengadaan, akan melakukan proses pemilihan. Padahal survei itu juga mulai dari identifikasi di kebutuhan di awal. Jadi mulai belum apa Bapak Ibu di masih menyusun anggaran pun juga sudah mulai dilakukan survei. Jadi bisa melalui internet, bisa melalui website atau data spend analysis. Contoh spend analysis adalah kebutuhan ATK, kebutuhan kertas itu untuk tahun depan itu berapa sih? Nah, itu bisa menggunakan spend analysis kebutuhan sekarangnya berapa atau tahun-tahun sebelumnya berapa untuk prediksi di tahun berikutnya berapa itu jadi kebutuhan volumenya itu juga sudah bisa diketahui dengan metode spend analysis. Dan jika ketika survei itu sebetulnya barangnya itu sudah discontinue atau sudah nggak ada, ya cari ada yang ada. Ketika yang ada di situ ternyata di SSH ataupun di SBU kita belum ada, ya kita usulkan dulu supaya masuk di SSH gitu ya Bapak Ibu. Jadi survei itu mulai dari diidentifikasi kebutuhan. Kemudian di pekerjaan konstruksi itu juga harus ada sekarang dari KPK juga juga menekankan dari SILKPP nomor 5 pencegahan korupsi itu juga setiap pekerjaan konstruksi itu harus didahului dengan studi kelayakan. Nah, itu untuk meyakinkan bahwa pekerjaan konstruksi ini layak dilakukan dari aspek perencanaan, perancangan, ekonomi, maupun lingkungannya. Jadi kalau memang dari awal diidentifikasi kebutuhan pekerjaan konstruksi ini sudah ada paket ini tapi belum ada studi kelayakannya, ya dilakukan dulu studi kelayakan untuk pekerjaan konstruksinya. Kemudian di jasa konsultansi, Bapak Ibu itu menentukan target apa yang dicapai. Jadi penjabaran target yang harus terukur dan dipastikan dapat dicapai berdasarkan sumber daya yang dimiliki baik dari alokasi waktu, anggaran, atau hal lainnya yang mempengaruhi pencapaian target. Terus di jasa lainnya yang bersifat rutin, ini guna menunjang program dan kegiatan yang bersifat rutin pada setiap tahun anggaran, maka dapat ditetapkan sebagai kebutuhan prioritas. Contoh untuk jasa kebersihan, keamanan gedung, dan jasa kebersihan ini kan sekarang juga boleh mengangkat THL, itu juga akomodasi kan di versi 6 itu untuk perorangan. Jadi tidak harus apa Bapak Ibu, badan usaha. Jadi orangnya yang memiliki NPWP dan NIB, aktivitas kebersihan bisa tayang di katalog, bisa dilakukan kontrak. Itu Bapak Ibu. Tadi yang sempat tak sampaikan, apabila dibutuhkan analisis lebih detail terhadap suatu kebutuhan, maka PPK dapat menggunakan formulir pertanyaan identifikasi kebutuhan. Ada juga pakai tabel identifikasi kebutuhan, juga bisa pakai peta identifikasi kebutuhan, ataupun dokumen lain sesuai dengan di yang ada yang bisa menunjang untuk identifikasi kebutuhan. Ini diatur masih di
keputusan Deputi 10 ya Bapak Ibu. Yang terbarunya belum ada. Terkait penetapan jenis pengadaan yaitu Bapak Ibu, barang. Nah, kalau makhluk hidup sapi itu juga masuk dalam barang. Terus mobil itu juga barang jadi itu. Contohnya mobil itu juga masuk konsep barang. Barang setengah jadi, ini sebuah material bangunan itu juga bisa masuk dalam barang atau bahan baku itu juga di penetapan jenis pengadaannya masuk di barang, Bapak Ibu. Kemudian untuk pengadaan pekerjaan konstruksi, pekerjaan konstruksi umum ataupun pekerjaan konstruksi spesialis meliputi bangunan gedung, bangunan sipil, layanan umum meliputi pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan atau pembangunan kembali. Itu masuk di pekerjaan konstruksi. Ada juga yang konstruksi khusus, itu juga apa itu Bapak Ibu, layanan usaha meliputi pekerjaan bagian tertentu. Misalkan terkait atapnya itu pakai pekerjaan konstruksi spesialis itu juga bisa Bapak Ibu. Jadi itu tapi keduanya itu masuk di pekerjaan konstruksi. Kemudian di jasa konsultansi. Nah, itu kan brandware. Brandware itu yang intinya yang apa Bapak Ibu yang bekerja adalah dari otak, bukan dari keterampilan atau yang jasa lainnya itu terkait skillware. Ini brandware itu jasa konsultasi juga ada dua, Bapak Ibu. Jasa konsultasi non konstruksi, ada juga jasa konsultasi konstruksi. Jasa konsultasi non konstruksi termasuk jasa rekayasa engineering, jasa perencanaan, jasa perancangan, dan untuk pekerjaan selain pekerjaan konstruksi seperti transportasi, pendidikan, kehutanan, dan lain-lain. Terus jasa penasihatan, jasa pendampingan, bantuan teknis, konsultan hukum, itu juga masuk jasa konsultasi non konstruksi. Terus ada pekerjaan survei yang membutuhkan telaah tenaga ahli, itu juga masuk jasa konsultan non konstruksi. Jasa konsultansi konstruksi itu meliputi jasa konsultasi konstruksi pengkajian dan perencanaan, perancangan, pengawasan, atau manajemen konstruksi. Itu juga masuk jasa konsultasi konstruksi. Jadi studi kelayakan itu masuk di jasa konsultasi konstruksi, itu masuk di jasa konsultasi pengkajian. Itu Bapak Ibu. Terkait mau pekerjaan konstruksi itu kan diperlukan studi kelayakan dulu. Itu masuk konsultasi non konstruksi atau konsultasi konstruksi itu masuknya di jasa konsultasi konstruksi. Bapak. Itu kalau di RUP-nya ya jasa konsultan aja, tapi kalau masuk ketika di LPS di SPSE-nya baru milih konsultan non konstruksi atau jasa konsultan konstruksi karena keduanya ini akan beda ketika masuk di SPSE-nya. Persyaratan kualifikasi usaha dan model dokumen pengadaannya juga berbeda. Jasa lainnya termasuk jasa boga, jasa layanan kebersihan, kemudian tenaga kerja, ini masuk jasa lainnya. Banyak ini Bapak Ibu, ini terakomodir di peraturan LKPP nomor 11 tahun 2021 yang sampai sekarang masih belum ada penggantinya. Bapak Ibu. Ini jasa pekerjaan terintegrasi, itu juga ada pilihannya di RUP. Kemudian di cara pengadaan ya Bapak Ibu ada swaklola ataupun penyedia. Itu juga di RUP di sirup juga harus Bapak Ibu harus kalau memang ini direncanakan swaklola ya mulai dari awal RUP-nya juga harus swaklola. Kalau memang awalnya melalui penyedia ya mulai RUP penyedia. Jangan di RUP-nya penyedia tapi prakteknya dilaksanakan swaklola. Kalau RUP-nya swakelola dilaksanakan melalui penyedia, kalau pakai input casing ataupun pakai LPSI nggak akan bisa karena harus ngeling datanya dari RUP, baik katalog ataupun melalui SPSE. Tapi kalau Bapak Ibu RUP-nya penyedia, kemudian pelaksanaan di swakelola, karena di swakelola itu nggak ngeling dengan sistem, ya itu bisa aja dilakukan. Tapi ya itu tadi nanti bisa ada permasalahan-permasalahan di kemudian hari, karena sekarang sudah semua bisa mengakses RUP, gitu Bapak Ibu.
Ini kriteria swakelola, prinsipnya adalah memberdayakan ada yang terkait apa itu Bapak Ibu, barang atau jasa yang dilihat dari segi nilai, lokasi, dan atau sifatnya tidak diminati oleh pelaku usaha, kayak bangun apa WC ataupun kamar mandi atau toilet bersama, tapi kalau bangunnya di mana Bapak Ibu? Di daerah konflik di Papua yang lagi konflik atau apa itu juga nggak mungkin kalau penyedia penyedia nggak ada yang mau. Jadi contoh gambarnya yang ngerjakan adalah tentara, itu ya Bapak Ibu contohnya. Pelatihan itu juga bisa pakai swakelola tipe satu. Pemrosesan pengolahan data, perumusan kebijakan publik itu juga masuk dalam kriteria swakelola. Bapak Ibu ini diatur di Perlem 3 tahun 2021 yang sampai sekarang juga belum ada aturan dari aturan penggantinya. Ini ya Bapak Ibu contoh penyusunan kegiatan swakelola tipe satu. Jadi kalau sosialisasi itu masuk bisa swakelola tipe satu. Jadi honor narasumbernya ikut masuknya di rekening di swaklola, tapi maminnya kalau ada pengadaan mamin itu masuknya di penyedia dalam swaklola. Jadi kalau dalam swaklola ada penyedia dalam swaklola itu bisa diakomodir juga di sirup, Bapak Ibu. Jadi tidak langsung gelondongan semua. Kalau memang swaklola 45 juta langsung RUP-nya dijadikan gelondongan gitu enggak ya. Itu terus tetap ada rinciannya, berapa narasumbernya, berapa konsumsi rapat, berapa kendaraan. Nah, ketika itu membutuhkan penyedia, masuknya di penyedia dalam swakelola. Kemudian kalau ada yang pengadaan dikecualikan, kalau dalam masuk dalam penyedia dalam swakelola, ya metodenya juga sudah ada pilihannya. Bisa input asing, bisa pengadaan langsung, bisa tender cepat, atau pengadaan dikecualikan. Itu Bapak Ibu. Jadi di dalam swakelola, jika ada penyedianya, DRUP-nya pun juga masuknya di penyedia dalam swakelola. Nah ini contohnya Bapak Ibu. Jadi paket swakelolanya, misalkan kegiatan pembinaan advokasi. Nah di sini kan honor narasumbernya masuk di swakelola. Uang transport, uang saku peserta masuk di swakelola. Ini kan nggak butuh penyedia. Dalam artian Bapak Ibu. Nah ketika ada penyedianya. Nah, ini penyedia dalam swakelola. Ini masuk di rekening di apa? Di bagian dari penyedia dalam swakelola. Di sini ketika ada apa? Beli cetak, cetak ataupun apa? Beli ATK, berapanya itu masuk di penyedia dalam swakelola. Jadi rangkaiannya di sini swakelolanya, ini masuk di sini penyedia dalam swakelola ketika ada penyedianya gitu Bapak Ibu. Ketika ada kebutuhan yang membutuhkan penyedia. Jadi tidak mesti langsung swaklola tipe satu itu langsung gelondongan di apa Bapak Ibu langsung diinputkan totalnya gitu. Jadi prinsipnya kalau swaklola tipe satu itu biasanya ada rinciannya, rincian dari sumber-sumber rekening karena nanti SPJ-nya kan per apa Bapak Ibu kode belanjanya masing-masing. Ini metode pemilihan penyedia ya Bapak Ibu. Ini sudah sesuai dengan Perpres 46 dalam artian di situ input casing itu sekarang sudah menjadi wajib untuk yang sudah tercantum dalam katalog elektronik. Ketika di RUP mau milih pengadaan langsung, itu bisa di bernilai yang paling banyak 200 untuk pengadaan barang jasa lainnya, untuk konstruksi bernilai paling banyak 400 untuk pekerjaan konstruksi, dan konsultasi untuk bernilai paling banyak 100. Itu Bapak Ibu. Tapi kalau yang ada di Papua, ada ketentuannya tersendiri. Dan penunjukan langsung itu kalau di RUP-nya mau penunjukan langsung itu pengadaan barang jasa kementerian atau lembaga untuk pelaksanaan program prioritas pemerintah dan atau bantuan presiden berdasarkan arahan presiden. Kayak kemarin kan yang IPF ah, IPF itu yang kayak Smart TV itu tapi bukan Smart TV. Kalau infonya itu ada apa? Ada touchscreen bisa itu itu juga melalui penunjukan langsung itu oleh LKPP tapi kalau infonya dari Pak Setio mereka penunjukan langsung dengan mini kompetisi. Nah, intinya tapi bukan mini kompetisi melalui sistem enggak tapi pabrikan-pabrikannya yang diundang
Itu terus kemudian ada beberapa yang mau atau berapa akhirnya tinggal satu atau berapa gitu loh. Nah, itu penunjukan langsung yang memang ada di Perpres 46 itu memang sebuah apa Bapak Ibu bantuan presiden dari arahan presiden. Kemudian penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak dihadiri oleh presiden itu juga masuk kriteria penunjukan langsung Bapak Ibu. Jadi kalau di RUP-nya kadang itu kan admin RUP mungkin yang dimaksud pengadaan langsung dengan penunjukan langsung itu dianggap sama gitu ya Bapak Ibu. Jadi ngomongnya PL, PL, PL gitu lah. Nah, padahal di RUP-nya kan ada sendiri kapan harus penunjukan langsung, kapan harus pengadaan langsung. Itu yang kadang kita masih disamakan gitu ya Bapak Ibu. Kemudian terkait tambahan apa tender cepat, tender seleksi, ada juga pengadaan dikecualikan. Nah, kayak bayar misalnya BBM, bayar listrik, bayar air bersih, telepon atau komunikasi, jasa akomodasi hotel, ini bisa masuk di pengadaan dikecualikan di Permen 5 tahun 2021. Tapi ketika ada di katalog, mau pakai katalog pun, kalau memang ada di katalog juga bisa pindah ke e-Pucasing. Itu ayo Bapak Ibu. Kayak koran, majalah itu kan harganya sudah terpublish lah. Mengikut kegiatan seminar atau pelatihan BIMTEK itu bisa masuk di pengadaan dikecualikan. Tapi ketika ada di katalog juga bisa memilih metode dengan ibu dasing. Gitu, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau memang nggak ada di katalog ya memang bisa dipilih pengadaan dikecualikan. Jangan semuanya PL, PL, PL gitu ya Bapak Ibu. Karena nanti kalau PL, nah kan nanti harus pakai sistem atau pakai pencatatan atau apa gitu kan nah Bapak Ibu. Tapi kalau pengadaan dicuali pun juga tinggal pencatatan aja. Tapi arahnya kita nanti semua itu lebih baik melalui sistem itu Bapak Ibu. Jadi nggak kerja dua kali. Ini apalagi yang di Perpres 46 paling sedikit di atas 50 itu harus melalui sistem, wajib melalui aplikasi pengadaan. Apakah di bawah 50 tidak wajib? Ya kalau memang melalui e-Pucasing ya pakai aja melalui e-Pucasing tidak ada batasan. Kalau Bapak Ibu lihat di dashboard PDN di LKPP pun beli makanan minuman senilai 450.000 atau apa itu mereka juga menggunakan e-Pucasing baik melalui toko daring ataupun melalui katalog versi 6. Jadi bukan berarti yang di bawah 50 itu kita manual-manual saja gitu, semua pakai pengenalan manual karena pada prinsipnya semua itu akan dilakukan transformasi digital ya Bapak Ibu. Jadi semua tercatat secara elektronik, mulai dari perencanaan sampai e-audit itu semua tercatat elektronik. Jadi kalau kita semua elektronik semua, kontrol kita itu akan lebih mudah dan karena lebih transparan kita juga akan hati-hati gitu Bapak Ibu enggak sembrono. Tapi kalau manual kadang minta apa Bapak Ibu, minta SPJ-nya terus dokumennya hilang atau apa, nunda-nunda waktu gitu kan akan nggak efektif Bapak Ibu, nggak efisien. Kemudian pemaketan kita skip aja ya Bapak Ibu, mungkin waktunya ini juga sudah mungkin Bapak Ibu sudah tahu yang dilarang dalam pemaketan itu adalah yang harusnya dilakukan beberapa paket, beberapa lokasi dijadikan satu itu pun juga dilarang Bapak Ibu. Dan juga memecah paket untuk menghindari tender atau seleksi itu juga dilarang. Tapi di sini yang memecah paket untuk menghindari tender ya Bapak Ibu. Jadi nggak ada memecah paket untuk menghindari ibu casing itu nggak tertulis di sini ya Bapak Ibu. Kemudian menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk usaha kecil, usaha mikro dan kecil sampai dengan 15 M. Itu tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis. Ini juga konsolidasi, itu merupakan strategi menggabungkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Ini juga sudah diakomodir juga oleh Sirup ya Bapak Ibu terkait apa mempertimbangkan efisiensi penggunaan sumber daya, keberpihakan terhadap penggunaan produk dalam negeri dan konsolidasi kertas kita juga di Kota Batu juga melakukan ya Bapak Ibu. Jadi kita identifikasi kebutuhan berapa kebutuhan kertasnya,
kemudian kita lakukan minikom. Jadi minikomnya yang mewakili adalah di bagian pengadaan, nanti harga minikomnya karena kita melakukan itemized ada beberapa pelaku usaha yang menang. Nah, itu yang diikat dengan kontrak payung. Tuh, Bapak Ibu, itu untuk konsolidasi kita di kertas HPS di Kota Batu. Waktu pemanfaatan ini juga banyak yang penyedia ataupun apa dari kita milihnya itu semua Januari sampai Desember. Januari sampai jadwal waktu pelaksanaan juga Januari sampai Desember semua gitu. Sebetulnya itu harusnya sesuai dengan perencanaan kita, Bapak Ibu ya, terkait waktu pemanfaatan barang dan jasa. Anggaran pengadaan ini juga masuk di sirup, kemudian akhirnya goalnya adalah di rencana umum pengadaan dan PA-KPA menetapkan pengumuman RUP untuk pengadaan itu paling lambat pada tanggal 31 Maret. Tuh Bapak Ibu. Ini RUP swakelola ataupun penyedia itu terkait kalau di penyedia butuh di nama dan alamat PA-KPA, nama paket penyedia, kebutuhan penggunaan, peruntukan paket usaha kecil non kecil, sumber dana, metode pemilihan, ini terakomodir di RUP yang melalui penyedia. Yang di swakelola itu tipe swakelolanya baik satu, dua, tiga, ataupun empat itu juga sudah diakomodir di sirup. Jadi kalau memang mau swakelolanya tipe 2, misalkan dengan Universitas Brawijaya, mulai di RUP-nya juga harus apa men- memilih Universitas Brawijaya. Itu sudah diakomodir oleh sistem, tuh Bapak Ibu. Nah ini formnya ini sebetulnya kalau biasanya kan di RUP itu kan yang buat semua itu kan diserahkan ke admin. Nah, seharusnya masing-masing PPTK ataupun PPK itu buat formnya ini dulu, kemudian diserahkan ke admin. Itu ya Bapak Ibu. Tapi sebagian besar mereka langsung diberikan ke KPA alias kuasa pemegang akun. Kuasa pemegang akunnya sirup itu mulai dari PPK, mulai dari PA semua hanya satu orang. Lah itu sampai mengerjakannya itu juga satu orang. Prakteknya seperti itu. Tapi sebetulnya sebelum masuk ke situ harus ada kertas kerjanya dari masing-masing PPTK ataupun PPK-nya. Nanti baru diberikan ke mana Bapak Ibu? Ke admin RUP-nya gitu. Ini yang tadi yang melalui sekolah, ini yang melalui penyedia. Ya, namanya rencana itu ya juga ada waktu untuk dirubah gitu ya. Maksudnya dalam artian namanya perencanaan itu nggak ada yang sempurna. Ketika ada perubahan itu masih boleh dilakukan. Nanti tinggal apa Bapak Ibu mengisi alasan terkait perubahannya. Itu Bapak Ibu. Mungkin awalnya mau swakelola tapi mau jadi penyedia ya itu ya mulai dari RUP juga harus dirubah dulu itu Bapak Ibu ya. Nah ini untuk kewenangan dari PA tadi RKAS SPD perbarui struktur anggaran verifikasi akun pendelegasian program kegiatan mengumumkan RUP pembatalan FD atau final draft cetak paket RUP ini semuanya di akun PA. Kemudian yang di akun BPK ini masih akun PA untuk struktur anggaran ya, Bapak Ibu. Ngisi struktur anggaran. Nah, ini kan di sini ini baru muncul belanja pengadaan dan belanja non pengadaan. Nah, itu Bapak Ibu yang masuk belanja pengadaan apa saja, belanja non pengadaan apa saja ini nanti masuknya di struktur anggaran, Bapak Ibu. Jadi yang masuk di belanja pengadaan itu kalau di DPA di identifikasi pemaketannya itu masuk di belanja barang dan jasa, belanja hibah dalam bentuk barang, belanja bantuan sosial dalam bentuk barang, ini masuk di belanja pengadaan yang harus ditayangkan di RUP. Kemudian belanja modal peralatan, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya, belanja modal aset tidak berwujud, belanja tidak terduga yang pengadaan darurat, tapi yang untuk yang pekerjaan atau barang itu masuk di belanja pengadaan. Tapi yang non pengadaan kayak belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan uang itu tidak masuk di RUP. Tadi nanti digelondongkan di struktur anggaran untuk non pengadaannya berapa. Belanja modal tanah itu juga tidak masuk di RUP karena dikecualikan dari pengadaan di Perpres 46 ini, Pak Ibu.
Terus belanja tidak terduga yang belum tahu masih belum teranggarkan itu juga masuk belum apa ter, terdeteksi untuk penggunaannya itu juga masih masuk di belanja non pengadaan. Terus belanja bantuan keuangan bisa ke desa ataukah ke instansi vertikal itu juga masuk di non pengadaan. Kenapa kok masuk di non pengadaan ya? Karena memang tidak tidak penyedia tidak ada di situ ataupun tidak ada cara pengadaan di situ baik penyedia ataupun swakelola. Jadi DRP-nya nggak ditayangkan itu Bapak Ibu. Nah ini kan diisi belanja operasi berapa, modal berapa, belanja tidak terduga berapa, itu yang masuk di belanja pengadaan. Lah total belanja pengadaan ini di total semua sebenarnya. Ini bisa di apa disimpan nanti bisa saling apa Bapak Ibu struktur anggarannya bisa klop antara yang belanja pengadaan dan non pengadaan. Ini kewenangan PPK bisa membuat paket baik swaklola ataupun penyedia, identifikasi pemaketan baik melalui yang tadi kalau di-generate dari PA tadi, ada juga yang generate, ada juga yang manual ya Bapak Ibu ya. Ini kalau yang ini yang pakai generate dari narik dari RKAD SIPD, tapi kebanyakan di kita seringnya yang pakai yang manual karena kalau yang generate itu kurang fleksibel gitu ah penamaan-penamaan pakai tapi dikembalikan kepada masing-masing dinasnya itu Ibu. Mau pakai nah kalau yang generate ini kan tinggal ngeklik ini mau penyedia ataukah swakelola identifikasi pemaketannya tinggal ceklik-ceklik gitu aja Bapak. Tapi kalau manual ya buat paket sendiri-sendiri gitu Bapak Ibu. Ini contoh yang apa yang penarikan dari taggingnya ini mau penyedia ataukah melalui swakelola. Bisa multi year setahun jamak itu juga diakomodir dalam sirup ya Bapak Ibu. Ini sejak ada Perpres 46 tahun 2025 apa sih yang ada di apa Bapak Ibu dari sirup itu apakah yang berbeda dengan adanya Perpres 46 tahun 2025? Inilah kita akan coba kita gali ya Bapak Ibu terkait poin-poin perubahan. Nah, di ruang lingkup PBJ yang di pasal 1 itu sekarang kan bukan hanya pemerintah APBD APBN. Nah, nanti rencananya desa pun juga masuk di sirup, yaitu Bapak Ibu mencakup PBJ di desa dan institusi lainnya, misalkan Korpri, KONI itu juga akhirnya nanti akan masuk di sirup. Tapi nunggu aturan turunannya ya Bapak Ibu. Jadi di pasal 2 juga memang ruang lingkupnya bukan hanya apa Bapak Ibu, bukan hanya APBN dan APBD. Ini sudah ada contohnya RUP-nya sirup apa dari komite KONI itu nanti juga Pak bisa tayangkan memakai RUP sirup. Kemudian penyusunan spektek terkait PDN. Nah, itu kan di apa Bapak Ibu di sirup juga sudah ada kan sebenarnya mulai dari dulu sudah ada terkait tagging PDN. Itu Bapak Ibu. Kemudian di pasal 20 itu terkait UMKM juga sudah sebenarnya sudah ada juga di pasal 20 itu di sirupnya juga ada di sini taggingnya untuk usaha kecil ya atau tidak gitu. Kemudian terkait UMKM kewajiban penggunaan produk dalam negeri itu ya juga sudah kalau mau lihat di apa Bapak Ibu apa sudah ada PDN atau UMKM-nya itu di akunnya admin PPE ya di menu Moner OLAP itu lah untuk melihat poin-poin yang sudah apa PDN atau UMKM-nya tuh Bapak Ibu ini untuk data apa Bapak Ibu untuk data monefnya aja apakah sudah daerah-daerah apa dari instansi-instansi Bapak Ibu yang di lingkup admin apa seluruh di SKPD-nya, seluruh pemerintah kotanya itu sudahkah menggunakan produk dalam negeri atau UMKM itu bisa dilihat di menu Moner OLAP di admin BPE di menu sirupnya. Bapak.
Kemudian supply by owner ini sebenarnya juga apa Bapak Ibu? Itu prinsipnya ya kayak kalau dalamnya itu kayak pengadaan barang dan jasa di desa gitu lah. Materialnya sendiri, kemudian untuk pelaksana pekerjaannya sendiri. Itu sebenarnya walaupun di Perpres Menang juga diakomodir langsung ya dalam artian supply by owner di RUP pun ya tinggal milih jenisnya. Kalau ini pekerjaan konstruksi ya milihnya jangan konstruksi, yang supply by ownernya milihnya di barang untuk materialnya gitu ya Bapak Ibu. Itu dapat dilakukan melalui e-purchasing. Itu juga kalau sekarang untuk bahan baku material konstruksi harus menggunakan ini kompetisi itu Bapak Ibu. Ini juga diakomodir di sirup. Sebelum-sebelumnya juga sudah diakomodir hanya untuk menegaskan aja bahwa di Perpres 46 ini pasal 20A ataupun pasal 20B itu juga sudah diterapkan di mana Bapak Ibu di sirup. Jadi kalau memang direncanakan supply by owner mulai dari DPA, mulai dari RUP juga harus sudah dipisah. Kalau misalkan itu mau bangun jembatan gitu ya Bapak Ibu. Terus bokavelnya mau supply by owner. Ya di RUP-nya beli barangnya beli bokavel, nanti pekerjaannya ya RUP-nya tersendiri. Jadi kalau beli apa bokavelnya melalui pengadaan barang itu sudah dipisah itu mulai dari RUP-nya. Jadi kalau memang direncanakan supply by owner, RUP-nya ya ada barangnya, ada pekerjaan konstruksinya. Itu Bapak. Kemudian melakukan konsolidasi di akun di apa Bapak Ibu, di PA juga bisa dapat melakukan penggabungan paket yang sudah diumumkan digabung juga ada. Kemudian pengadaan langsung pekerjaan konstruksi sampai dengan 400 juta. Nah, ini sebenarnya di RUP juga sudah diakomodir. Sebelumnya pun juga bisa, enggak terikat kan sebenarnya. Tapi karena ini 400 juta, jadi sampai dengan 400 bisa juga langsung dipilih pengadaan langsung. Bukan berarti langsung pengadaan ya, tapi pengadaan langsung. Masih ada proses EPL-nya, pengadaan langsungnya. Karena pekerjaan konstruksi itu nilai berapapun kan pakai surat perintah kerja. Nah, surat perintah kerja itu kan juga harus melalui sistem itu Bapak Ibu. Kemudian untuk jasa konsultasi repeat order ini untuk penunjukan langsung. Nah, kalau repeat order kan penunjukan langsung maksudnya sudah pernah dilakukan itu juga milihnya penunjukan langsung Bapak Ibu kalau mau repeat order jasa konsultasi. Dan untuk jasa konsultasi e-purchasing di aplikasi di RUP sebenarnya sudah bisa, tapi di katalognya kan juga masih belum ada kategorinya untuk jasa konsultasi. Tapi di RUP-nya sudah bisa difasilitasi untuk kalau mau jasa konsultasi pakai e-purchasing. Tapi sampai sekarang masih belum diakomodir di katalog versi 6, Bapak Ibu. Kemudian paket swaklola ataupun paket penyedia dalam swaklola. Nah, sekarang kan swaklola tipe 1, 2, tipe 3 itu dilakukan melalui e-purchasing. Itu tapi ini masih belum. Jadi untuk paket swaklola belum ada pengembangan khusus untuk memilih metode e-purchasing. Namun kalau paket penyedia dalam swaklola sudah difasilitasi metode pemilihannya. Jadi untuk swaklola pakai e-purchasing ini masih belum bisa. Nanti harapannya misalkan swaklola tipe 2 dengan perguruan tinggi negeri itu juga langsung melalui e-purchasing gitu. Tapi sampai sekarang di RUP-nya juga masih belum difasilitasi, aturan turunannya juga belum mengakomodir, belum ada gitu ya Bapak Ibu. Terus pembelian material bahan atau alat untuk metode purchasing swaklola tipe 3 dan tipe 4 dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan swaklola. Sampai sekarang juga belum ada aturan turunannya ya Bapak Ibu. Untuk BPJ desa, nah pada prinsipnya kan BPJ desa itu defaultnya kan adalah swaklola. Apabila tidak memungkinkan dapat melalui penyedia. Dan di BPJ desa bisa juga menggunakan metode e-purchasing. Kan di sini kan masih belum bisa karena aturan turunannya masih
belum ada dan di akun e-Pucasing itu kan kalau di desa kan ada TPK, tim pelaksana kegiatan. Namanya tim kan lebih dari satu. Itu belum ada di akunnya. Seperti halnya Pokja. Pokja kan juga lebih dari satu orang. Itu di katalog juga belum diakomodir. Ini sama di BPJ Desa pun secara sistem belum diakomodir dan juga aturan turunannya dari Perpres 46 itu juga belum ada. Jadi secara umum aja masih apa Bapak Ibu. Jadi untuk saat ini BPJ Desa masih belum bisa untuk menayangkan di sirup. Dan pengadaan berkelanjutan itu tagging apa taggingnya juga sudah ada di sistem terkait dicenrangi ini ya bisa ekonomi sosial ataupun lingkungan ini juga ngakomodir di pasal 68. Kemudian sanksi apabila kurang dari 40% itu apa Bapak Ibu bisa dikenakan sanksi ya. Iki sanksi antara dikenakan kepada PA, KPA, pejabat pengadaan yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya dikenakan kepada yang bersangkutan yang tidak memenuhi target persentase anggaran penggunaan produk dalam negeri. Ini bisa dilihat di apa Bu? Di sirupnya, di taggingnya sini ya, di Pemdanya itu sudah berapa persen. Kalau di sininya sudah lebih dari 40%, ya enggak kena sanksi ya Bapak Ibu. Jadi bisa dilihat di RUP pemerintah daerahnya ini ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tak kembalikan ke Bu Betty, laku moderatornya. Siap, terima kasih luar biasa banget Pak. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Fardon atas paparan yang lengkap dan membuka mata kita bahwa RUP itu ternyata bukan sekedar input ya Pak ya, tapi alat kita untuk menjaga transparansi dan untuk perlindungan hukum juga. Baik Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengklik tombol raise hand atau bisa juga dengan mengisi di kolom chat. Kami persilakan Bapak Ibu. Oke, belum ada sepertinya Pak. Kita membahas yang di kolom chat aja dulu ya Pak ya. Pertanyaan pertama ini dari Pak Muji Pak. Apakah RUP untuk swakelola dilabelin swakelola 1, 2, 3, dan 4? Silakan Pak. Iya, Bapak Ibu. Jadi swakelola ada tipe 1, 2, 3, dan 4. Kita langsung contoh ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini misalkan, bentar. Ini misalkan di Kota Batu gitu ya. Di Kota Batu, misalkan di Bapelitbang. Nah, ini di Bapelitbang ada yang swakelola. Nah, ini misalkan pengembangan inovasi teknologi. Ini. Nah, ini kan dia swakelola tipe 1. Ini terkait honor narasumber, pembahas, moderator. Ini masuk di swakelola tipe 1. Di sini muncul tipe 1. Ini misalkan mau contoh yang swakelola tipe 2. Swakelola tipe 2, ini tipe 1. Sebentar.
Nah, malah ini contoh swaklola tipe 3, Bapak Ibu. Ini untuk kajian konsultasi ini pakai swaklola tipe 3 ini juga muncul dengan organisasi masyarakat. Mungkin kalau yang lebih detail itu yang swaklola tipe 2. Tipe 2 itu langsung muncul. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini belanja konsultasi ini terkait rencana pembangunan spiritual botanical garden. Ini pakai Universitas Brawijaya tipe 2. Ini juga akan muncul di sini, Kementerian Riset Teknologi dan Universitas Brawijaya. Jadi swakelolanya tipe 1, baik 1, 2, 3, 4 itu sudah muncul mulai di RUP. Ini misalkan mau swaklola tipe 4, itu misalkan contohnya di Dinas Lingkungan Hidup. Ini bangun, misalkan di sini bangun, lah bangun rumah kompos. Nah, ini juga muncul swaklola tipe 4 dengan kelompok masyarakat. Ini bedanya kalau kelompok masyarakat ini enggak bisa langsung milih kelompok masyarakat apa-apa, itu enggak diakomodir oleh sistem. Tapi kalau yang tipe 2 tadi, milih pakai apa Bapak Ibu? Instansi pemerintah lainnya apa aja itu bisa diakomodir oleh sistem. Seperti itu. Jadi ini tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4 itu mulai di sistem ada, sudah ada pilihannya. Seperti itu, Bu. Jadi kalau memang direncanakan tipe 2 ya mulai dari RUP ada tipe 2-nya. Terus kalau yang penyedia dalam swakelola, ya misalkan di bagian pengadaan, ini ada jasa pengelolaan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Ini kan swakelola. Ini kan swakelola, terus di situ kan ada butuh penyediaannya kan dia dalam swakelola untuk beli bahan cetak piagam lah. Ininya masuk di penyedia dalam swakelola. Tapi kode induknya masuk di swakelola, tapi untuk pengadaan nih masuk di penyedia dalam swakelola. Nah, ini swakelolanya tipe berapa? Di sini kan juga muncul tipe 1 itu Bapak Ibu. Mungkin itu Bu Betty. Ya, Pak. Ke pertanyaan berikutnya, Pak, dari Pak Aryo Seto M. Izin bertanya, Pak, dalam sirup terkait khusus sumber dana APBD, belum ada pilihan sumber dana DAU, DAK, atau Otsus, karena di Pemkat Kabupaten perlu dan penting. Oh, kayaknya masukan ya, Pak, ya ini ya. Oh iya, memang di sistemnya hanya APBD, APBDP, BLUD gitu. Tapi memang belum ada DAK atau DAU atau karena DAU, DAK, Otsus itu kan juga masuknya dalam APBD ya. Itu apa? Mungkin kalau mau ditambahi sendiri ya tetap milihnya APBD tapi ditambahi di keterangannya itu ditambahi ini dana DAK atau Otsus itu mungkin ditambah di informasi lainnya itu Bu. Seperti Gimana itu. Pak Aryo Seto atau mau bergabung? Aryo, oke. Baik Pak, ke pertanyaan berikutnya, Pak Muji lagi. Untuk PJLP diinput di RUP perorangan atau satu saja penayangannya? Oh, ini untuk jasa lainnya. Ya, Ini masuknya kalau RUP enggak ada perorangan ataupun apa Bapak Ibu, ataupun badan usaha. Jadi RUP-nya ya melalui penyedia, melalui penyedia secara umum. Nah, nanti melalui input casingnya bisa melalui perorangan ataupun melalui badan usaha. Misalkan kita contoh yang perorangan itu Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di katalog, ntar kita share screen.
jasa kebersihan gitu ya. Nah, misalkan seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini kan dia sebentar ini Kemala ini badan usaha atau perorangan. Nah, ini perorangan, Bu. Nah, ini dia itu punya NPWP sama NIB saja. Itu sudah bisa tayang di katalog. Nah, KBLI-nya apa? Tapi untuk perorangan ini biasanya ini aktivitas kebersihan lah ini loh. Aktivitas kebersihan umum bangunan. Jadi yang membedakan ini nanti kalau pakai perorangan sama pakai penyedia atau outsourcing, ya nanti tergantung di apa itu Bapak Ibu, di RAB-nya, di HPS-nya. Kalau memang dianggarkan cukup untuk pakai outsourcing, itu ya nggak milih perorangan, itu Bapak Ibu. Jadi di RUP-nya tetap penyedia, nggak pakai RUP perorangan, tinggal di spek teknya. Ini ya di persyaratan kualifikasi usahanya ini kita mau milih perorangan atau pakai badan usaha seperti itu. Jadi di RUP-nya sama-sama penyedia. Ini jadi karena ini jadi kontraknya bukan SK Bapak Ibu ya, langsung kontrak dengan Bu Kemala ini antara PPK dengan Bu Kemala ini ya. Sekarang untuk apa Bapak Ibu nggak boleh kan ngangkat tenaga THL. Nah, ini jadi kontrak kerja. Mereka yang penting punya NPWP nanti sama NIB. Kalau NIB kan mudah, bisa ke MPP atau ngurus sendiri, itu bisa. Jadi tidak harus badan usaha untuk jasa tenaga kebersihan. Tapi kalau tenaga keamanan itu sepertinya harus apa Bapak Ibu harus badan usaha kalau tenaga keamanan. Karena Bapak Ibu bisa lihat di pusat bantuan ini karena apa tidak ada KBLI-nya kalau tidak salah yang untuk perorangan. Tapi belum tahu, belum detail juga sih saya tak bisa dicek lagi itu Bapak Ibu. Tapi ketika risiko rendah dalam artian ini jasa tenaga kebersihan ini cukup KBLI-nya aktivitas aktivitas kebersihan umum bangunan. Ini kan bisa risiko rendah, ini bisa untuk apa Bapak Ibu? Untuk dibeli melalui katalog. Jadi melalui katalog itu bukan hanya melalui badan usaha ya Pak. Ibu. Jadi sekarang ada PT, CV, badan usaha, ada juga badan usaha atau PT perorangan. Itu PT perorangan itu enggak enggak pakai akte notaris, hanya akte Kemenkumham saja. Seperti itu Bu. Jadi di RUP-nya sama melalui penyedia. Enggak ada RUP perorangan ataupun badan usaha. Tinggal nanti mau belinya analisis pasarnya, speknya ini mau pilih yang perorangan atau pakai badan usaha. Tentunya harganya kan berbeda itu Bapak Ibu. Karena kan kalau perorangan kan langsung bayar ke orangnya. Tapi nanti kalau perorangan Bapak Ibu juga menganggarkan BPJS-nya sendiri. BPJS tenaga kerjaan tergantung dari speknya. Nah, misalkan kalau Bu Kemala ini speknya apa? Nggak ngomongkan, maksudnya ini termasuk biaya apa Bapak Ibu BPJS atau enggak lah kalau ini mungkin di daerah kalau di SKPD Bapak Ibu sudah menganggarkan SK apa biaya BPJS ketenagakerjaan atau biaya BPJS kesehatan itu bisa dianggarkan terpisah Bapak Ibu terkait ini jadi ini pengganti SK saja dalam artian kalau dulu biasanya SK dari kepala dinas atau apa untuk mengangkat tenaga kebersihan kalau sekarang SK dalam karena sudah nggak boleh mengangkat THL ya melalui katalog saja. Jadi mereka sebagai penyedia penyedia perorangan. Seperti itu Bu Betty. Ya Pak, ini ada Pak atau Ibu Mai nih mau join. Silakan Bu di unmute. Selamat sore, siang. Kalau sih sudah Selamat. sore, ya. Izin bertanya, mohon maaf, saya tidak mengaktifkan kamera karena jaringan nggak stabil di sini. Silakan Izin, Bu. iya, Pak Fardon, saya ada lihat slide Bapak ya di halaman 17.
contoh penyusunan kegiatan swaklola tipe 1. Ini ada kegiatan sosialisasi pembinaan PBJ, ada honor, narsum, ada konsumsi rapat, sewa, akomodasi hotel, dan perjadin. Berarti untuk pemaketan swaklola ini jadi satu ya Pak ya, dalam satu eh, kegiatan swaklola. Nah, bagaimana kalau OPD membuat pemaketannya untuk honor narsum dimasukkan di non pengadaan, konsumsi rapat, sewa kendaraan dan akomodasi masuk di penyedia dan perjadinya masuk di non pengadaan. Apakah itu diperkenankan Pak untuk pemaketan swaklola dalam sirup? Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, eh, misalkan dalam satu sub kegiatan ada lebih dari satu PPK, sedangkan di sistem ya Pak, ya, di sistem sirup itu masih mengakomodir satu sub kegiatan delegasi ke satu PPK. Nah, kemudian misalkan OPD tersebut melakukan integrasi, berarti kan tidak bisa dipecah nih sub kegiatannya. Nah, bagaimana solusinya Pak? Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Ya, Ya, silakan Pak. terima kasih Bu Mai. Ya, tadi kan kalau honor narasumber itu kan masuknya di rekening barang jasa ya Bu, ya. Nah, itu kalau diidentifikasi pemaketan ikut di barang jasa, itu masuknya di belanja pengadaan, tapi di swakelola. Yang non pengadaan itu kalau honor narasumber itu masuk di belanja pegawai, Bu. Kayak gaji, kayak TPP, itu kan masuknya di rekening di belanja pegawai. Itu yang masuk di non pengadaan. Tapi kalau masuknya di belanja barang jasa, nah itu diidentifikasi pemakaiannya itu masuk di belanja pengadaan Bu. Nah belanja pengadaan tapi itu masuknya di swaklola karena kan nggak pakai penyedia dalam. Tapi itu kan satu kesatuan dari sub kegiatan itu adalah kegiatan swaklola. Jadi lebih apa lebih pasnya ya Pak Ibu. Kalau ini kan bukan benar salah ya, tapi lebih pasnya lebih cocoknya ya itu yang masuk di swaklola Bu. Jadi kan di swaklola barang jasanya honor. Terus yang untuk kegiatan yang lain, maksudnya belanja ATK-nya, belanja sewa hotelnya, itu masuk di penyedia dalam swakelola. Seperti itu, Bu Mai. Kemudian yang kedua, itu terkait, ya itu tadi memang masih banyak yang milih manual, Bu. Jadi nggak generate dari SIPD, nggak langsung. Kalau generate itu tadi kesulitan yang kalau apa Bapak Ibu menemui seperti itu dalam satu sub kegiatan ada beberapa PPK gitu ya. Jadi saran kita kalau hal seperti itu ya dilakukan secara manual. Kalau sebetulnya kalau di APBD itu kan yang jadi PPK itu kan ya dari PA atau KPA saja kalau pakai Madhabe Permendagri 77 tahun 2020 itu akan lebih lebih apa Bapak Ibu lebih lebih enak dalam artian sesuai dengan regulasi di pemerintah daerah nanti ya itu sebuah perdebatan yang panjang sih tapi kalau boleh memilih enak Madhabi yang pakai Madhab Permendagri 77 tahun 2020 jadi ya kalau seperti itu ya enggak yang by system Bu yang manual itu pun juga kadang kesulitan kalau dalam satu sub kegiatan PPK-nya ada dua tapi PPTK-nya dua juga atau satu itu kan juga malah apa Bapak, malah kurang pas gitu ya Bapak. Jadi kalau yang kalau kalau seperti itu ya harus melalui manual Bu untuk input RUP-nya, mengikut paket penyediaannya. Seperti itu Bu Mai. Jadi karena itu masuk belanja barang jasa itu yang harus tayang di sirup loh Bu. Jadi itu masuk di apa? Masuk di rekening belanja barang jasa itu walaupun honor ya itu masuk di sirup tapi masuknya di apa swaklola itu Bapak Ibu. Jadi itu pun jadi kalau misalkan narasumbernya itu dari instansi dari perguruan tinggi lain
mungkin dari LKPP. LKPP kan instansi pemerintah lain, apakah itu swaklola tipe 2? Tidak, Bapak Ibu, karena kan yang menyelenggarakan kegiatan kan kita, SKP dari pemerintah kita sendiri. Narasumbernya yang ambil dari luar luar apa Bapak Ibu, luar instansi pemerintah kita sendiri. Itu jadi yang narasumbernya aja yang masuknya tetap dihonorkan di swaklola tipe 1. Jadi secara kegiatannya tetap yang menyelenggarakan, yang merencanakan, yang melaksanakan adalah pemerintah kita, apa daerah itu sendiri. Jadi itu masuknya di swaklola tipe 1. Jadi tidak berarti yang swaklola tipe 1 honornya harus dari instansinya sendiri, itu tidak. Tidak berarti seperti itu. Itu Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak. Ke pertanyaan berikutnya ini dari Ibu Nurul Perkiu, Kabupaten Blitar ya. Izin bertanya, tadi disampaikan Pak Fardon, untuk pekerjaan konstruksi disusun terlebih dahulu studi kelayakan. Apa kriteria pekerjaan konstruksi yang harus disusun studi kelayakannya? Ataukah semua pekerjaan konstruksi termasuk pemeliharaan harus disusun studi kelayakan? Karena kemungkinan banyak yang belum menyusun studi kelayakan. Terima kasih. Silakan, Pak. Iya Bapak Ibu. Ya memang kalau ngomong kalau bangunan baru memang ya wajib itu dilakukan studi kelayakan. Tapi ini kalau yang mau ini yang ditanyakan dari Bu Nurul Kabupaten Blitar, bagaimana ketika dengan pemeliharaan, itu ya Bapak Ibu. Ya ini juga sebetulnya perlu juga kelayakan nah Bapak Ibu. Ini dalam artian apa ini rusaknya apa Bapak Ibu? Sudah berapa persen dalam artian prosentasenya apakah ini lebih baik bangun baru ataukah masih tetap dipelihara? Gitu ya Bapak Ibu dari aspek ekonomisnya seperti itu. Jadi nanti prosentasenya dalam artian ini kerusakan berapa persen itu kan juga perlu apa Bapak Ibu perlu di studi kelayakan. Nah, memang kadang pemahaman orang kan studi kelayakan itu kan harus dilakukan oleh konsultan dalam artian harus kontrak kerja. Tapi kalau memang anggarannya sedikit atau apa, itu juga bisa dilakukan dengan swaklola tipe 1. Dalam artian, Bapak Ibu mungkin mengundang tenaga ahli bangunan gedung untuk jadikan narasumber atau apakah tenaga ahli untuk membantu menyusun dalam artian ini sebetulnya ini layak dipelihara ataukah ini sudah nggak bisa untuk dipelihara dalam artian ini lebih baik secara umur ekonomisnya atau apa ini lebih baik bangun baru dibongkar ataukah itu lah itu seperti itu perlu apa Bapak Ibu perlu dilakukan studi tapi kalau pemeliharaannya rutin sederhana hanya ngecat seperti apa seperti itu ya nggak perlu gitu Bapak Ibu. Tapi misalkan ada apa Bapak Ibu ada yang putus apa ya strukturnya ada yang pedot atau putus ini perlu Kak, ini perlu masih bisa di apa? Kira-kira ini masih perlu di cara penanganannya ini perlu Kak, ataukah memang sudah nggak layak lagi untuk bangun di situ, tanahnya mungkin bergerak atau apa itu ya perlu juga dilakukan studi kelayakannya. Jadi lihat pemeliharaannya, anu Bu siapa ini Bu Nurul ya Pak Ibu. Tapi kalau yang pemeliharaan rutin itu ya sebenarnya nggak perlu. Tidak perlu dalam artian dilakukan studi kelayakannya seperti itu. Mungkin itu pendapat dari saya. Masih unmute Bu Betty. Bu Nurul, ada tambahan Bu Nurul? Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak. Dari Pak Eko, RSB Nganjuk. Izin bertanya, Pak Fardon, untuk revisi RUP, apakah ada batasan tertentu? Misalnya, jumlah revisinya maupun waktu revisinya. Mengingat di Satker BLU anggarannya bersifat proyeksi dan dinamika anggarannya cukup tinggi, yang memerlukan penyesuaian RUP. Terima kasih. Iya, kalau apa itu Bapak Ibu? Kalau ditanya berapa kali maksimal revisinya memang nggak diatur ya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu kan dalam sebuah perencanaan pengadaan itu kan
memang yang namanya rencana kan belum tentu bisa dilaksanakan. Nah, dalam artian bisa juga berubah. Tapi kalau berubahnya apa itu ya? Misalkan sampai 5 atau 6 kali, ya itu perlu dicek, bukan dicek, perlu dilihat perencanaannya kok sampai berubah sampai berkali-kali seperti itu ya Bu. Tapi yang jadi anuan itu Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini ngerubah itu memang 3 jam itu masih apa Bapak Ibu bisa tayangnya di RUB. Tapi untuk bisa diklik ditransaksikan untuk melalui e-pucasing ataupun di LPSE itu nunggu 1 kali 24 jam. Itu baru bisa dilakukan untuk ngeklik apa bisa connect dengan e-pucasingnya. Tapi kalau ditanya batasannya memang nggak di apa nggak di selama ini yang nggak ada batasannya seperti itu. Tapi ya itu tadi kalau terlalu banyak ya berarti di perencanaannya kurang perlu di apa Bapak Ibu untuk di kemudian harinya perlu dilakukan mitigasi kalau memang terlalu banyak perubahannya seperti itu. Jadi nggak ada batasannya memang. Seperti itu Bu Betty. Masih Siap, di Pak. anu. Berikutnya pertanyaan dari Pak Jati Permana, Pak. Izin, Pak, kalau hutang belanja pengadaan tahun anggaran yang lalu, bagaimana perlakuannya di sirup? Nah, ini yang namanya hutang. Itu kan nggak masuk di belanja barang jasa kan. Itu usulnya ya masuk di non pengadaan Bu. Jadi nggak masuk di nggak masuk tayang di RUP, cuman masuknya di non pengadaan di totalnya itu ya. Bahwa mungkin kan hutang itu mungkin terkait apa belum bisa dibayarkan di tahun ini seperti itu. Ini nggak masuk di RUP. Jadi ketika kalau mau dipaksakan masuk di RUP itu pun juga bukan di penyedia dalam arti karena kan nanti kalau di penyedia kan lah mali di akan dipilih apa dianggap mau ada pelaksanaan pengadaan. Nah, tapi kalau lebih pasnya ini yang masuknya di belanja non pengadaan untuk yang masuk di hutang. Perlakuannya sama seperti belanja pegawai kali ya, Pak ya? Ya, sama seperti belanja pegawai hanya gelondongan aja yang dimasukkan supaya di sirupnya itu antara belanja pengadaan dan non pengadaan di struktur anggarannya sama dengan di DIPA atau DPA. Jadi nggak masuk di yang diumumkan di publik lah kalau pendapat saya seperti itu Bu Betty. Ya, Pak. Pak, ini ada titipan pertanyaan, Pak. Dalam penginputan RUP, apakah diperbolehkan, Pak, jika kegiatan itu masih berupa RKA? Boleh. Jadi kalau di mana Bapak Ibu di APBD itu sejak Perda Raperda APBD itu disetujui itu sudah boleh nyusun sudah boleh mengumumkan sirup itu Bapak Ibu kalau di APBD kalau di APBN malah sebelumnya itu sudah boleh jadi memang tapi dalam artian untuk kontraknya misalkan ini mau pengadaan tender dini ataukah pengadaan dini itu kan harus tayang di RUP dulu lah misalkan untuk Ya. mungkin kalau pakai penyedia outsourcing itu kan di 1 Januari sudah harus ada apa 2 Januari sudah ada kontrak. Nah itu kan pengadaan ini kan bisa dilakukan di Desember. Nah itu kan masih belum DPI kan belum disahkan. Itu masih boleh nyusun RKA dalam malah seyogyanya kalau nginputnya nyusun RUP itu ya waktu nyusun RKA itu Bapak Ibu. Oh, Jadi siap, Pak. iya, Jadi diperbolehkan ya, Pak ya. boleh. Terus Pak Yang nggak kalau boleh misal, kontrak. oh kontraknya siap. Iya. Terus gini Pak, ini klasikal ya biasanya di OPD-OPD. Kalau misalnya nih banyak OPD-OPD yang tidak menayangkan RUP-nya tepat waktu gitu Pak. Itu mitigasinya seperti apa ya? Kalau di kita Bu itu ada des des RUP Bu. Jadi des RUP kita lakukan 2 kali di awal tahun sama di 3 kali malahan. Awal tahun di pertengahan mau PAK sama di akhir tahun untuk apa
dilakukan di bulan Desember ini untuk penginputan untuk RUP di tahun 2026. Jadi kita undang dari PPTK dan admin RUP-nya. Nah, nanti kita cek progres RUP-nya sudah berapa persen yang sudah diumumkan, ataupun yang sudah diinput, ataupun yang sudah diumumkan. Nanti kita tulis di berita acara itu, nanti PA-nya kan udah tahu, loh, ini kok belum 100%. Nah, itu yang kita lakukan ke situ, nanti di grup kepala UPD, mungkin kan yang ada kepala daerahnya kan nanti bisa di-share yang belum input RUP ini, yang belum 100% ini. Dan itu kan juga menjadi penilaian dari MCSP KPK kalau sampai 30. dengan tiga. Kalau di kita surat edarannya nggak ngomong 31 Maret, kalau di kita Januari, Bu, 31 Januari Januari udah mulai sudah ya Pak ya. ya sudah harus umumkan semua. Jadi Siap. pakai surat edaran dari sekretaris daerah, terus kita dampingi melalui Des RUP itu seperti itu, Bu. Siapa? Ini ada pertanyaan dari Pak Hendrik, Pak. Apakah menurut Bapak konstruksi sederhana, misalnya pembangunan pagar keliling dengan nilai di bawah 1 miliar, perlu dokumen DED dan FS? Oh, Kalau di di luar idenya topik, Pak. wajib. Ya, kalau FS-nya lah itu LKPP yang dari manual dari KPK ini kalau masuk Pokja itu kalau belum ada FS suruh nolak ya, ditolak itu ya. Nah, tapi kalau di MCSP KPK itu masih ada penggantinya. Kalau nggak ada studi kelayakan, ada surat pernyataan dari minimal sekda. Itu bahwa kegiatan ini memang tidak memerlukan FS. Jadi itu Pak Sekdai gampangannya pasang badan bahwa nanti misalkan bangunan ini tidak bermanfaat atau tidak apa, itu pasang badan itulah. Seperti itu. Jadi pilihannya seperti itu. Kalau yang pemenuhan di MCSP KPK, ketika proyek strategis belum ada FS-nya, harus ada surat pernyataan minimal dari Pak Sekda. Sekda. Nah, Bapak Ibu, jadi FS itu bukan berarti harus ada anggaran tersendiri. Jadi misalkan dilakukan secara mandiri, tapi tambahan honor narasumber atau honor tenaga ahli untuk membantu untuk menyusun, itu kan juga lebih efisien. Nah, pada prinsipnya FS itu kalau SE LKPP itu ya hukumnya jadi wajib suruh nolak daripada di kemudian hari ada permasalahan Bapak Ibu ya kita turuti saja karena kan prinsipnya itu bangunan itu supaya nggak mangkrak gitulah. Prinsipnya seperti itu. Kalau memang di FS-nya sudah tidak layak untuk dibangun, ya kan nggak lanjut nyusun DED. Nah itu sebetulnya kan tahap-tahapannya kan seperti itu lah. Ya. Mungkin seperti itu. Pak Hendrik, apakah mau bergabung, Pak Hendrik? Pak Hendrik, belum ada, Pak, sepertinya. Baik, Pak, ini ada lagi pertanyaan, Pak. Titipan pertanyaan terkait APBD desa. Tadi sempat disinggung ya, Pak ya, terkait APBD desa. Kalau peran UKPBJ sendiri, Pak, dalam pengisian RUP di desa ini seperti apa ya, Pak, ke depannya nanti? Ya, karena kan nanti di apa waktu kemarin waktu apa itu Bapak Ibu waktu penjaringan serap aspirasi renta- apa terkait UKBBJ ya memang nanti bal- desa itu juga bagian dari apa Bapak Ibu dari binaan dari UKBBJ. Nah, nanti kalau itu tadi ya nambahi itu Bu ya kalau dulu seluruh SKPD ya sekarang akhirnya juga ke desa juga untuk mungkin untuk melakukan des itu lah. Ya kami kan di desa itu kan juga prinsipnya kan secara swakelola. Nah itu tadi nanti lebih banyak ke arah swakelola dan metode pengadaannya peraturannya LKPP pun juga belum ngakomodir. Kalau di desa kan masih ngakomodirnya kan namanya lelang. Di situ kan pengadaannya kan pembelian langsung di desa permintaan penawaran sama lelang. Nah, di sirup, di RUP itu kan masih input casing, pengadaan langsung, tender cepat. Nah, itu dari sisi metode pemilihan penyediaannya itu masih belum sama. Nah, itu nanti memang
harus ada effort lebih dari RUP-nya, itu juga akan beda. Kecuali kalau regulasi dari apa pengganti dari peraturan LKPP nomor 12 tahun 2018 terkait pengadaan barang dan jasa di desa, nanti mungkin nomenklatur penamaan metode pemilihan penyediaannya apakah nanti disamakan juga ibu casing atau pengadaan langsung, itu kita juga belum tahu, nunggu regulasi. Jadi prinsipnya nambah binaan Bu di UKBBJ-nya, apa nambah Kerjaan ya, kerjaan. Pak. Iya. Nah kalau bukan dari UKBBJ nanti siapa Bu? Siap, Bang. Ya, Bapak Ibu, em, kita masih punya waktu 10 menit lagi. Silakan jika ada yang masih mau bertanya, kami persilakan. Iya. Kemudian di sirup itu Bapak Ibu juga kalau jasa Bapak Ibu milihnya barang, itu nanti di katalog, itu juga akan tidak muncul, tidak bisa dibayar. Ini suatu contoh, misalkan kalau jasa cetak, gitu ya Bapak Ibu. Jasa cetak itu kan, ikuti kan jasa, cetak, penggandaan itu kan jasa. Tapi kadang di RUP-nya itu dipilihnya metodenya barang. Nah, itu nanti waktu ketika mau pembayaran, itu ketika mau pajak, itu yang kesulitan. Jadi kalau barang itu nggak kedetek PPh tiga, jadi nggak bisa milih PPh tiganya. Nah, sekarang sirup itu juga menjadi sebuah apa Bapak Ibu? Sebuah penting dalam artian kalau milih sirupnya salah, milih seharusnya ini jasa tapi barang, nanti ketika di PPh-nya, milih PPh-nya pun juga akan bisa bermasalah gitu. Jadi nggak akan muncul PPh tiganya kalau di sirupnya barang itu seharusnya kan jasa gitu. Jadi sekarang RUP itu juga ngelink dengan untuk pembayaran di katalog seperti itu. Jadi kalau memang barang ya memang harus barang, tapi kalau memang jasa ya harus jasa. Jadi kalau jasa fotokopi maunya dikenakan PPh dua itu kan karena maunya bendara ini ikutnya barang, kenanya PPh dua kan padahal itu kan ikutnya PPh tiga di bawah 2 juta, mau milih PPh dua tidak akan bisa karena sistemnya akan mati karena itu PPh, kalau PPh tiga baru bisa karena masuknya di jasa bukan di barang seperti itu Bu. Jadi itu tambahan mungkin karena praktek kita ternyata masih ngotot aja milih ini jasa, mau ngasih PPh dua itu adalah artian ya ndak akan muncul PPh duanya, yang bisa muncul di PPh tiga seperti itu Bu. Salah metode juga nggak akan maju ya, Pak ya, di e-purchasing Iya, itu. di mutasinya milih pajaknya itu yang PPh-nya itu enggak. Kemarin ada yang kan jasa cetak itu kan jasa kan, nah, jasa itu kan kenanya kan PPh tiga. Di bendara bilangnya itu barang, kasih aja PPh dua. Nah, PPh duanya mati di sistem nggak bisa apa nggak bisa dipilih PPh duanya karena memang RUP-nya bener bener jasa, memang juga ikutnya di sesuai dengan Peraturan LKP 11 tahun 2021, jasa percetakan dan penggandaan itu maksudnya juga jasa. Jadi PPh-nya PPh tiga. Nah, itu kalau udah jasa, milih PPh dua enggak muncul pilihan PPh dua. Tapi kembali lagi ya sistemnya dinamis ya, Bapak Ibu. Nanti kita ngomong sekarang ternyata nanti berubah lagi juga belum tahu. Seperti itu Bu Betty. Ya, ya Bapak Ibu, masih ada yang mau diskusi lagi? Pak Muji? Ini ada yang tanya di chat Bu. Oh, ada Ini. nanya benar, Pak. Oh, dari Pak Rudi Rinaldi, Pak, Biro PBJ Jawa Barat. DED kalau di negara kita wajib karena termasuk dasar pengeluaran keuangan negara. Tapi kalau FS untuk pekerjaan komplek dan pagar tidak termasuk. Nah, itu saya Gimana, menjawab Kak? pertanyaan yang atas, Bu. Ubed. Oh, ini menjawab pertanyaan Pak Hendrik ya, Pak Rudi ya? Iya, mungkin ya. Diskusi tadi. Oh Siap. iya. Iya, terima kasih Pak Rudi ya. Kalau DD-nya wajib.
Kalau FS-nya ini ya kembali lagi. Kalau memang itu kalau yang diminta di MJP KPK ataukah yang diminta di SE LKPP yang terkait pencegahan korupsi, kok Jak berak menolak kalau pekerjaan konstruksi belum ada FS-nya. Seperti itu, Bu. Jadi memang yang apa yang bukan letter apa ya, yang tegas-tegas melarang itu di SE LKPP-nya. Siap, Pak. Bagaimana Pak Muji? Ada tambahan dari Pak Muji, Pak? Tidak ada. Atau saya pikir sudah cukup ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Pardon atas pemberian materinya. Ternyata materi ini sudah lama tidak dibahas, ternyata masih sekarang menjadi up to date lagi dibahas di sini. Ya, semoga yang kita bahas hari ini bermanfaat dan memperbarui pemahaman kita yang selama ini mungkin belum tepat. Ada Bu Betty dan Bapak Ibu sekalian, semoga kita mulai manfaat dari kegiatan ini. Terima kasih. Wassalam. Siap. Mungkin dari Pak Fardon ada closing statement, Pak. Iya, karena RUP adalah rencana umum pengadaan ya Bapak Ibu, semua pekerjaan harus kita rencanakan. Kalau Bapak Ibu dengan direncanakan pun itu belum tentu berhasil, apalagi tanpa perencanaan. Kalau tanpa perencanaan itu sama dengan merencanakan kegagalan. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi ada yang kurang berkenan. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan bisa melalui WA di nomor HP saya di materi tadi sudah ada. Kami akhiri Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. Bapak Ibu, izin saya menyampaikan beberapa pengumuman terkait materi itu nanti juga akan di-share ya di link WA grup. Lalu jangan lupa untuk mengisi daftar hadir karena itu yang akan dijadikan dasar untuk penerbitan sertifikat ya Pak Muji ya. Baik, izinkan saya memberi pantun. Pergi ke Batu membeli semangka. Jangan lupa mampir ke kebun jagung. Sirup bukan sekedar formalitas belaka, tapi tameng agar pengadaan kita tetap lurus dan agung. Beli rambutan di tepi jalan. Dipilih manis, jangan yang kecut. Ilmu hari ini jangan hanya disimpan. Ayo praktekkan di sirup biar pengadaan makin yahut. Siap, akhir kata saya Betty Apriliana. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam memandu acara ini. Mari kita buktikan bahwa transparansi bukan hanya jargon, tapi kebiasaan kerja kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi berikutnya bersama Muji Santosa Training and Consulting. Terima kasih. Terima kasih.